Terima kasih Pak Usman ya sudah berkenan hadir di acara BDS dan juga untuk hadir di town hall ini. Saya berharap town hall dan mungkin diskusi yang ada di akhir nanti bisa berjalan dengan baik juga dengan kehadiran Amnesty juga di sini. Dan perkenalkan saya Muhammad Shoki Hafiz juga dari gerakan BDS yang tadi sempat menjalin kontakan juga. Untuk pagi ini sesinya bersama Mbak Lisa dari co-founder BDS Indonesia juga. Kalau nanti tema dengan Pak Usman terkait apartheid ya, karena kan kita sama-sama tahu terkait designation apartheid ya terhadap Israel yang dinyatakan 2022 ya sama Amnesty dan juga yang lain-lainnya. Dan selanjutnya terkait efektivitas boikot terhadap upaya menekan Israel. Mungkin ini lebih kaitannya dengan sanksi ya, boikot dan sanksi. Dengan hormat saya mempersilakan stage kepada Pak Usman untuk memulai, atau Pak Usman duluan silakan untuk memulai pemaparan, dan selanjutnya 30 menit untuk Pak Usman, selanjutnya 30 menit untuk Mbak Lisa, kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi atau town hall bersama rekan-rekan. Kepada Pak Usman dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Shoki ya, terima kasih banyak nih undangannya. Saya diundang mendadak sebenarnya beberapa hari lalu ya. Jadi saya tidak menyiapkan bahan paparan. Meskipun demikian saya akan coba memberi semacam pandangan singkat mungkin ya tentang apartheid. Juga Mbak Lisa mungkin nanti bisa lebih jauh mendalami apa yang akan saya antarkan. Nah, pertama-tama tentu saya ingin kita sama-sama menyambut positif keputusan SELA dari International Court of Justice yang saya kira meminta Israel untuk menghentikan tindakan-tindakan genosida di Palestina. Gitu ya. Nah, putusan SELA itu baru hari Jumat kemarin dibacakan. Itu sangat penting. Mengapa? Karena pelaporan dari Afrika Selatan itu didasarkan pada dua konvensi yang sangat berhubungan dengan sistem kejahatan apartheid. Yang pertama adalah konvensi genosida. Konvensi genosida ini adalah konvensi yang berkaitan dengan bagaimana suatu sistem rezim, hukum, kebijakan, dan praktik gitu ya, memusnahkan satu kelompok etnis, satu kelompok ras gitu ya, dengan berbagai tindakan yang tidak manusiawi. Hukum internasional lain yang dirujuk oleh Afrika Selatan adalah Statuta Roma. Statuta Roma ini disahkan pada tahun 1998 dan merupakan pengadilan pidana internasional untuk mengadili orang per orang yang dianggap bertanggung jawab atas 4 bentuk kejahatan paling serius. Yang pertama adalah crimes against humanity, kejahatan kemanusiaan. Yang kedua adalah genosida. Yang ketiga adalah war crimes atau kejahatan perang. Dan yang keempat adalah aggression. Nah, dua perjanjian internasional ini menjadi rujukan dari proses pelaporan Afrika Selatan yang saya kira sangat penting untuk mengingatkan kita kembali tentang pengalaman Afrika Selatan. Kenapa bukan Indonesia? Kenapa bukan negara lain? Kenapa Afrika Selatan? Afrika Selatan adalah tempat di mana konsep apartheid ini terlahir. Apartheid ini sebenarnya istilah bahasa Afrika yang artinya segregatedness gitu, semacam keterpisahan gitu, atau state of being divided gitu. Semacam situasi di mana kita dipisahkan karena warna kulit kita, karena ras kita, karena etnis kita gitu, atau karena agama kita gitu. Nah, di dalam pengalaman Afrika Selatan itu diberlakukan untuk mengutamakan warga kulit putih di atas kulit hitam. Jadi sistem apartheid itu paling tidak ada 3 elemen. Elemen yang pertama adalah dia merupakan satu rezim, hukum, kebijakan, dan praktik untuk menciptakan sistem dominasi dari suatu ras terhadap ras lainnya. Ras kulit putih di Afrika Selatan diutamakan, diperjuangkan, dirawat untuk tetap menjadi dominan di atas kulit hitam. Nah, apartheid ini juga diberlakukan di Palestina gitu.
di jalur Gaza atau di West Bank atau di Yerusalem Timur misalnya, di wilayah-wilayah pendudukan Palestina oleh Israel. Elemen yang kedua, selain sistem dominasi ras satu dengan terhadap ras yang lain, adalah sistem opresi, sistem penindasan. Sistem penindasan ini dimaksudkan untuk tetap memelihara ketimpangan struktural antara ras yang satu dengan ras yang lain. Yang ketiga adalah tindakan-tindakan tidak manusiawi dilakukan untuk memelihara sistem dominasi yang opresif ini. Bentuknya apa? Macam-macam. Dari mulai pembatasan ruang gerak, perampasan lahan, tanah, rumah, diskriminasi, sampai ke tingkat kewarganegaraan. Ada beberapa wilayah tertentu, misalnya warga Palestina, misalnya boleh memilih gitu ya dalam pemilu, dan Israel sering mengklaim sebagai negara satu-satunya demokrasi di Timur Tengah. Itu sebenarnya bohong besar, karena ada ketimpangan, ada pembatasan terhadap kebebasan, dan tidak ada oposisi yang signifikan. Unsur-unsur penting di dalam demokrasi itu tidak terpenuhi oleh Israel. Gitu. Masih lebih baik sekarang misalnya kalau kita lihat Mesir atau bukan Mesir, Tunisia. Kalau Mesir masih di bawah Jenderal El-Sisi kayaknya, masih di bawah rezim militer. Nah kembali ke apartheid itu, nah tiga elemen inilah yang diberlakukan di Palestina oleh sistem Israel. Itu laporan yang kami keluarkan pada tahun 2022. Banyak sekali perampasan lahan, penghancuran rumah-rumah tinggal gitu ya, pembatasan izin-izin tempat tinggal, diskriminasi, perlakuan tindakan kekerasan, persekusi. Persekusi itu semacam tindakan penganiayaan yang ditujukan kepada seseorang atau kelompok orang karena ras atau karena sukunya atau karena warna kulitnya gitu. Nah, di dalam ketiga elemen sistem apartheid inilah Amnesty kemudian mengajukan permohonan kepada Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court. Ini berbeda dengan International Court of Justice. Kalau International Court of Justice itu subjek hukumnya negara, negara melawan negara, negara melaporkan negara, negara menuntut negara, negara menggugat negara. Tapi kalau sistem Mahkamah Pidana Internasional itu adalah badan peradilan yang independen, ada kejaksaannya, dan orang yang diajukan itu bukan negara, melainkan orang per orang. Orang itu bisa kepala negara, bisa kepala pemberontak, bisa warga pejabat sipil atau bisa komandan militer gitu. Nah, Amnesty meminta Mahkamah Pidana Internasional untuk memasukkan kejahatan apartheid ini di dalam proses penyelidikan Mahkamah Pidana Internasional terhadap dugaan kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Palestina. Nah, sampai hari ini proses itu masih, saya kira masih berlangsung gitu ya. Memang banyak kendala gitu. Kalau saya boleh menyontek, tapi ini contekan bukan dari Tom Lembong, ini contekan sendiri. Menyerempet-nyerempet ya, nggak boleh ya mendekati pemilu. Ada partai yang berjanji katanya kalau partainya terpilih, Palestina merdeka. Waduh, saya bilang luar biasa nih mimpinya ini. Seperti apa namanya? Seperti membalikan telapak tangan. Apa? Gamal Abdul Nasir ya. Nah itu, jadi ini intinya data-data yang memperlihatkan betapa dukungan-dukungan negara besar, ya, misalnya Amerika, saya kira yang paling menghambat, itu membuat seluruh proses peradilan di tingkat global itu tidak berjalan secara maksimal. Kenapa demikian? Karena pada akhirnya negara-negara di anggota PBB itu juga sangat bergantung pada negara-negara yang sedikit yang memiliki veto di dalam forum politik PBB, yaitu Dewan Keamanan. Forum politik yang kedua, yang ini masih lebih baik, yaitu di Majelis Umum. Tapi kalau sudah di tingkat Dewan Keamanan, ini yang berkali-kali proses pengadilan internasional yang bersifat ad hoc di masa lalu sebelum ada Statuta Roma, sebelum ada Mahkamah Pidana Internasional, sering terhambat oleh Amerika gitu. Kayaknya udah mulai nih. Oh ternyata punya Pak Tom Lembong juga. Enggak bercanda. Jadi
salah satu kendalanya memang pandangan dunia yang ketika itu masih merasa bahwa Palestina hanya hidup di dalam suatu kolonialisasi biasa gitu ya. Seperti halnya banyak bangsa-bangsa di masa itu yang mengalami kolonialisasi. Tapi tidak ada misalnya sistem opresi dan dominasi berbasis ras. Gitu. Misalnya mengutamakan ras Yahudi gitu ya di atas ras misalnya Muslim Palestina gitu. Nah tetapi itu tahun-tahun ini sudah mulai berubah. Sebenarnya di tingkat masyarakat, bahkan masyarakat di Amerika dan di Eropa, itu dukungan terhadap Palestina itu menguat. Bahkan menurut saya, kalau saya amati sekilas, demonstrasi-demonstrasi besar yang bersolidaritas terhadap Palestina, itu paling banyak digelar di negara-negara itu, di barat malah. Gitu. Ini satu fenomena yang sebenarnya sangat menarik untuk ke depan, untuk kita katakanlah kalau teman-teman memang ingin mengembangkan gerakan BDS ini, untuk diangkat ke tingkat regional, ke tingkat misalnya Asia Tenggara atau Asia Pasifik ya, mungkin Mbak Lisa bisa lebih pas lah ngomong ini. Saya fokus ke soal itu tadi aja. Jadi intinya perubahan dunia sebenarnya belum banyak di tingkat negara. Masih ada negara-negara kunci yang seringkali menghambat usaha untuk menghentikan kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, kejahatan genosida, dan mungkin kejahatan agresi. Jadi hampir seluruh bentuk-bentuk the most serious crimes, kejahatan yang paling serius, itu dilakukan oleh pemerintah Israel. Jadi sebenarnya perubahan-perubahan dunia sudah melihat di tingkat mulai terlihat di tingkat masyarakatnya gitu. Dan banyak saya kira penelitian yang terbaru yang menunjukkan dukungan-dukungan terhadap Palestina itu membesar di negara-negara barat itu. Dan ini juga seiring dengan berbagai dampak perang Timur Tengah yang melahirkan pengungsian di negara-negara barat gitu akibat perang Syria, apalagi Yaman gitu ya. Dan seterusnya gitu, termasuk juga situasi Afghanistan. Situasi Afghanistan agak unik nih. Sebenarnya kalau kita mau expand, mau perluas ya, konsep apartheid itu, kalau kita merujuk pada pengalaman pemerintahan Taliban di masa lalu maupun sejak 2021 mereka mengambil alih kekuasaan, itu ada sistem apartheid baru yang sekarang ini sedang menjadi diskursus baru di dunia internasional, yaitu apartheid berbasis gender gitu. Jadi sistem dominasi dari suatu rezim melalui hukum, kebijakan dan praktik gitu yang mengutamakan ras tertentu terhadap ras yang lain itu juga berlaku untuk pembagian jenis kelamin. Jadi sistem, rezim, hukum, kebijakan dan praktik yang mengutamakan laki-laki daripada perempuan. Bahkan perempuannya itu mengalami opresi. Nah ini elemen yang kedua. Opresinya dalam bentuk apa? Tidak boleh terlibat di dalam kehidupan politik, kehidupan sosial, kehidupan ekonomi gitu. Nah ini wacana baru yang saya kira di Amnesty sendiri kami masih mencoba mematangkan secara hati-hati konsep gender-based apartheid ini gitu ya. Termasuk yang ketiga gitu, untuk melihat apakah memang masih ada perlakuan yang tidak manusiawi yang didasarkan pada segregasi ras gitu, atau segregasi gender gitu, atau diskriminasi gender gitu, di dalam kasus Afghanistan gitu. Yang pasti diskursus semacam ini untuk mengembangkan apartheid berbasis gender berusaha untuk menghentikan segala bentuk penindasan termasuk terhadap kaum perempuan gitu. Banyak negara seperti Inggris, Denmark, Prancis gitu ya, Swedia dan Jerman yang sudah jauh berkurang dukungannya terhadap Israel gitu. Ini ada satu survei dari YouGov. Jadi Israel favorability, ada semacam dukungan atau semacam keberpihakan terhadap Israel di Eropa itu secara signifikan itu menurun gitu, terutama di Inggris gitu ya, di Denmark gitu. Di Jerman agak sedikit berkurang, tapi lumayan lah daripada nggak berkurang sama sekali. Atau sebaliknya kalau meningkat itu malah justru menjadi kabar buruk. Kenapa kabar buruk? Karena sekarang banyak negara juga pemerintahannya bergeser ke ultranasionalis, ke kanan. Sebagai contoh kalau di Amerika, jelas Donald Trump. Donald Trump tampaknya sampai hari ini surveinya
sangat tinggi, elektabilitasnya sangat tinggi, popularitasnya sangat tinggi gitu. Dan dampak ekonomi global dari berkembangnya Tiongkok termasuk kendaraan listrik yang banyak menguasai atau mendominasi sistem perekonomian global menimbulkan efek kehilangan pekerjaan di masyarakat Amerika sehingga mereka jauh lebih memilih pemerintahan yang kanan, yang ultranasionalis, yang menjanjikan pekerjaan, bahkan menjanjikan perang melawan misalnya Tiongkok gitu ya. Nah yang kedua, kalau di Eropa kita lihat misalnya yang terbaru adalah di Belanda, Geert Wilders itu, politisi yang sangat anti-Islam, yang sangat anti itu sekarang justru mulai mendapat dukungan politik yang besar. Gitu. Di mana lagi ya? Di Hungaria, Viktor Orban itu juga membawa pemerintahan Hungaria itu menuju ke kanan sehingga anti terhadap isu-isu hak asasi manusia. Dan mereka banyak yang sebenarnya memanfaatkan sistem demokrasi untuk membunuh prinsip-prinsip demokrasi, yaitu hak asasi manusia. Hak asasi manusia kita bisa definisikan secara legal, normatif berdasarkan hukum-hukum internasional, bisa juga secara konsep, ya, secara konsep politik, ya, sebagai kebebasan politik atau sebagai keadilan sosial dan lain sebagainya. Gitu. Yang juga menarik di dalam populasi Inggris misalnya, kenapa banyak masyarakat di sana mulai semakin mendukung Palestina itu. Salah satunya adalah semakin banyak yang percaya bahwa pemerintahnya banyak berbohong tentang Israel gitu. 36% kalau nggak salah jumlahnya gitu. Nah, tapi juga ada yang percaya bahwa pemerintahnya juga banyak berbohong tentang situasi Palestina gitu. Nah ini banyak hal yang saya kira cukup menarik ya, perubahan ini tahun berapa ya? 2021, 2023, 5 tahun ke belakang lah bisa dibilang itu satu perkembangan yang sangat-sangat penting. Kecuali di Amerika, kalau di Amerika itu tetap tinggi, itu 75% bayangin ya, pro-Israel. Meskipun kalau kita lihat mobilisasi demonstrasinya, sebenarnya yang pro-Palestina jauh lebih banyak. Jangan-jangan itu gambaran silent majority aja yang mungkin ya dari dulu begitu Amerika gitu, karena mereka selalu berdalih sejarah penindasan Yahudi di Jerman di masa Hitler gitu. Jadi mereka merasa sangat penting untuk memastikan bahwa komunitas ras Yahudi itu tidak kembali mengalami apa yang mereka alami di masa-masa pemerintahan Hitler gitu ya. Nah, tetapi argumen sejarah itu sudah banyak ditolak oleh para ahli-ahli hukum internasional hak asasi manusia. Termasuk argumen Amerika yang terbaru ketika menyikapi serangan Oktober Hamas itu kan mereka mengatakan berapa kali itu ya Menteri Luar Negerinya juga bahwa yang dilakukan Israel terhadap Palestina atau terhadap Hamas atau di Gaza atau di misalnya West Bank itu adalah bagian dari apa yang mereka sebut sebagai self-defense doctrine. Nah di dalam doktrin bela diri ini memang doktrin yang diakui oleh hukum internasional untuk membenarkan serangan kekerasan terhadap yang lain. Tapi argumen ini dicemooh oleh para ahli hukum. Kenapa? Karena nggak masuk akal. Anda membela diri di tempat di mana Anda berada dalam posisi menyerang, menduduki, menginvasi, mengokupasi. Di mana bela dirinya gitu. Lain halnya kalau Anda kemudian punya wilayah teritori sendiri gitu ya. Kemudian diserang, lalu Anda melakukan serangan balasan di wilayah itu gitu. Jadi sebenarnya argumen-argumen yang belakangan berkembang dalam politik luar negerinya Amerika, ini sayangnya di bawah Joe Biden ya. Bayangkan di bawah Joe Biden aja begini. Gimana di bawah Donald Trump? Jadi di bawah Demokrat aja seperti ini, gimana kalau di bawah Republikan? Gitu. Ini saya kira kalau tahun ini Donald Trump terpilih, dunia sudah punya Narendra Modi yang sangat fasis, Hindu fasis, Viktor Orban di Hungaria, Geert Wilders di Belanda gitu ya, mana lagi, Bongbong dan Sarah di Filipina, Indonesia bentar lagi, wah itu saya nggak tahu tuh, kalau punya ultranasionalis leader, saya kira akan mengalami goncangan besar dunia. Mungkin perang dunia ketiga bisa terjadi gitu. Beberapa kali majalah ekonomis
Itu membuat headline tentang Perang Dunia Ketiga sudah di depan mata. Tapi belum terjadi juga gitu. Nah, tapi mungkin itu karena perubahan politik dunia, kepemimpinan politik dunia, kebijakan luar politik dunia belum terlalu cukup belum cukup panas untuk menuju ke sana. Ketegangannya tinggi gitu ya. Bahkan ketegangan Amerika sama Tiongkok kan bukan hanya di wilayah-wilayah yang tingkatnya global ekonomi gitu ya, seperti di Eropa atau di Amerika sendiri, tapi juga di tingkat Asia Pasifik. Misalnya Tiongkok dan Amerika berebut pengaruh di Asia Pasifik. Asia Pasifik termasuk Australia dan negara-negara Pasifik seperti Fiji, Vanuatu dan seterusnya. Di Asia Tenggara jelas lah, dari dulu Amerika mencoba mengendalikan negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia melalui ASEAN gitu. Cina, Tiongkok banyak memberikan bantuan-bantuan ekonomi yang sangat besar terhadap pemerintah Indonesia, sehingga membuat Indonesia juga cenderung berjarak dengan Amerika. Tetapi sekaligus juga pemerintah Indonesia seperti tidak punya gigi lagi ketika menghadapi krisis-krisis di Asia Tenggara yang berhubungan dengan negara yang kuat hubungannya dengan Tiongkok, salah satunya adalah Myanmar. Ngomong-ngomong soal apartheid, sebenarnya Amnesty tahun 2017 menyatakan apa yang terjadi di Rakhine Utara itu, di Myanmar, adalah apartheid. Udah dinyatakan 2017, jadi 5 tahun sebelum Amnesty menyatakan Palestina atau situasi di wilayah pendudukan Palestina oleh Israel itu sebagai kejahatan apartheid itu. Jadi kejahatan militer di Myanmar terhadap etnis minoritas Muslim Rohingya di Rakhine Utara itu adalah kejahatan apartheid gitu. Tapi itu 2017. Tahun-tahun berikutnya sebenarnya PBB cukup keras itu menyebutnya sebagai ethnic cleansing textbook. Jadi kalau kita belajar textbook itu apa sih ethnic cleansing? Itu persis yang dikerjakan oleh rezim militer Myanmar gitu. Dan sistem apartheid itu sudah berlangsung lama, paling tidak sejak 1982. Jadi sejak 1982 orang-orang Rohingya itu rasnya, etnisnya atau agamanya yang berhubungan dengan Rohingya itu dikeluarkan dari daftar ras-ras asli orang Myanmar. Jadi ada dalam daftar yang disebut sebagai Tangkhienta itu. Jadi apa saja sih sebenarnya suku agama ras yang asli dari negara Myanmar? Di Indonesia kan Sunda misalnya gitu ya, Batak gitu, Jawa dan seterusnya. Nah itu seperti itu, ada undang-undang tahun 82, undang-undang kewarganegaraan kalau tidak salah, undang-undang kependudukan, yang akhirnya mengeluarkan etnis minoritas Muslim Rohingya dari kewarganegaraan Myanmar. Sejak saat itu orang Rohingya kesulitan sekolah, kesulitan mendapatkan akses pendidikan, kesulitan mengakses kesehatan, kesulitan untuk mendapatkan hak-hak lainnya gitu. Sehingga wajar aja kalau misalnya muncul, misalnya orang Rohingya itu gak tahu aturan ya, seperti banyak sekali protes terhadap kedatangan Rohingya di Aceh itu. Menurut saya bisa jadi ada orang-orang Rohingya yang mungkin gak terdidik, gak pernah sekolah dan seterusnya gitu. Tapi untuk menghukum mereka secara keseluruhan, apa bedanya kita dengan apartheid? Apa bedanya kita dengan Israel gitu? Jadi saya kira saya sebenarnya masih agak sedih kalau melihat sikap-sikap orang gitu ya, yang sangat anti Rohingya gitu. Ada juga yang pro Palestina sekali tapi anti Rohingya. Saya agak nggak ngerti kenapa gitu. Kenapa bisa begitu? Gitu. Apa karena terpengaruh oleh propaganda yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu, atau karena standar ganda gitu, atau karena apa gitu? Jadi sebenarnya kalau kita mau melihat satu keadaan ketertindasan manusia, sebenarnya, ya kita harus melepaskan diri dari bias-bias politik gitu ya, yang menurut saya itu terjadi dalam kasus Aceh. Aceh itu bertahun-tahun menerima pengungsi Rohingya, terutama para nelayannya. Dan saya sering berhubungan dengan nelayan-nelayan di sana, termasuk panglima lautnya, dalam mengevakuasi itu. Berkali-kali usaha mereka justru ditekan oleh negara, ditekan oleh pemerintah, dihalangi oleh aparat, gitu, aparat keamanan terutama. Gitu. Nah belakangan tampaknya aparat keamanan berhasil tuh mendapatkan kelompok-kelompok yang anti Rohingya dengan berbagai tuduhan. Rohingya bikin masalah, Rohingya adalah penyelundupan manusia dan seterusnya gitu. Saya kira kalau mereka adalah bagian dari perdagangan manusia secara keseluruhan, kita seperti menutup mata terhadap serangan militer di Rakhine Utara. Kita menutup mata terhadap pengungsian besar-besaran dari Myanmar ke Bangladesh. Kita menutup mata terhadap laporan-laporan yang begitu banyak disajikan. Sebagaimana begitu banyaknya laporan terhadap saudara-saudara di Palestina. Jadi saya kira kita harus mendorong Indonesia untuk katakanlah
tidak lagi menggunakan sentimen-sentimen nasionalisme gitu atau sentimen kepentingan nasional. Oh, ekonomi negara kita aja susah, ngapain terima Rohingya gitu. Loh, itu kan mereka memasuki wilayah batas teritori Indonesia, itu berarti melanggar kedaulatan Indonesia. Jadi argumen-argumen nasionalis semacam itu menurut saya harus dikesampingkan gitu. Kita harus mulai meyakinkan pemerintah Indonesia bahwa yang jauh lebih penting itu solidaritas kemanusiaan, solidaritas kebangsaan dengan bangsa-bangsa lain di dunia, dan juga komitmen serius pada hak asasi manusia. Kalau pemerintah Indonesia serius mau menghentikan Israel, ratifikasi Statuta Roma. Kalau pemerintah Indonesia mau serius menghentikan Israel, ratifikasi konvensi genosida. Kalau pemerintah Indonesia mau serius membela warga Rohingya, ratifikasi konvensi pengungsi. Karena dengan cara itu Indonesia bukan cuma bisa pidato, bukan cuma bisa saya keluar ruangan ini, walk out, bukan cuma itu. Indonesia bukan cuma bisa bikin tenda di Bangladesh, tapi Indonesia bisa menyeret negara-negara seperti Israel atau seperti Myanmar ke dalam proses peradilan yang bersifat akuntabilitas. Nah, ini yang saya kira harus kita dorong gitu. Jadi gerakan BDS itu bagus menurut saya sebagai satu sikap individu, sebagai satu sikap kolektif gitu ya, sebagai masyarakat yang sangat menolak penindasan dominasi Israel terhadap Palestina gitu ya. Tapi menurut saya negara Indonesia juga harus didorong lebih jauh gitu. Banyak sekali sikap-sikap Indonesia yang sebenarnya kalau mau lebih keras bisa gitu ya. Tapi menurut saya masih lembek gitu ya. Ini dengan segala maaf rendah hati saya kepada Bu Retno gitu. Tapi menurut saya Indonesia masih kurang, nggak serius, masih sekedar ya biar dianggap populer aja di mata masyarakatnya. Kami dukung kemerdekaan Palestina, kami dukung misalnya Palestina gitu. Tapi untuk mengambil tindakan yang konkret belum. Apalagi kalau kita baca resolusi-resolusi Majelis Umum, Dewan HAM, Indonesia belum cukup serius. Itu tergantung dari politik hukum luar negeri Indonesia. Kalau meratifikasi konvensi apartheid, kalau meratifikasi konvensi pengungsi, meratifikasi konvensi genosida, meratifikasi konvensi Statuta Roma, maka Indonesia bisa mengambil langkah yang lebih tegas untuk menghentikan Israel atau menghentikan rezim apartheid di Israel dan rezim apartheid di Tatmadaw, Myanmar. Mungkin itu dulu sebelum kelamaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Mas Usman Hamid atas ini terkait apartheid ya, dan apa yang kita bisa coba lanjutkan di Indonesia dan juga mungkin di gerakan BDS. Kita akan perdalam ya setelah ini supaya kita bisa langsung ke Mbak Lisa, karena apa yang disampaikan Mas Usman tadi itu kalau bisa kita bikin petisi hari ini gitu. Kalau bisa ya. Nanti kita udah bicara ke Kang Dimas ya juga, di teman kita nanti datang. Kalau bisa kita launching petisi juga terkait hal-hal tersebut ya, terkait ratifikasi konvensi atau minimal mentionnya dalam petisi supaya posisi kita itu setidaknya kalaupun gak mau ratifikasi segera, kita sebagai elemen sipil menyuarakan itu secara rutin dan secara intens.